Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Resmi memulai program vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster untuk masyarakat Indonesia. Seberapa penting pemberian vaksin booster, siapa targetnya, dan bagaimana cara mendapatkan vaksin booster? Kami akan ulas dalam segmen Fact Check kali ini. Nah, ada sejumlah alasan vaksinasi dosis ketiga dianggap penting menurut Satgas COVID-19. Setidaknya ada 3 poin dan kita akan ulas satu persatu. Yang pertama ialah tingkat efikasi vaksin yang telah turun setelah 6 bulan diberikan kepada masyarakat. Kepala BPOM juga bahkan menyebut penurunan antibodi ini bisa mencapai di bawah 30% dan bahkan efektivitas vaksin pada mereka yang berusia di atas 50 tahun ini bisa mencapai 32% penurunannya. Namun ini data secara lebih rinci yang sudah kami himpun. Jika vaksin Pfizer yang diterima pada vaksin primer ini ternyata setelah 6 bulan sudah mendapatkan penurunan sebesar 84% dari tadinya 96,2%. Kemudian untuk Sinovac yang tadi efikasinya 50% atau saat ini sudah turun menjadi 50% dari yang semulanya 65,3%. Begitupun dengan Moderna yang juga mengalami penurunan dari yang sebelumnya efikasinya berada di 94%, maka turun menjadi 93%. Nah, alasan kedua ini ternyata untuk memperkuat ketahanan tubuh masyarakat. Mengingat adanya kenaikan kasus COVID-19 yang dilaporkan oleh sejumlah negara. Kita lihat di mana saja negara-negara yang melaporkan kenaikan kasus COVID-19 khususnya setelah kemunculan varian Omicron. Di sini kami sudah kumpulkan data-datanya, ada sejumlah negara yang melaporkan kenaikan kasus. Ini di Amerika Serikat contohnya di 10 Januari 2022 ini bahkan mencapai rekor kasus tertinggi hariannya yang mencapai 1,35 juta kasus per hari. Untuk di Peru pada minggu pertama Januari kasusnya mencapai 70.000 COVID-19. Kemudian di Argentina 6 Januari 2022 ini mencapai 110.000 kasus baru. Di mana lagi negara yang melaporkan kasus COVID-19 yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah Prancis. Ini adalah wilayah Eropa yang juga melaporkan angka kenaikan kasusnya 368.000 lebih kasus dalam sehari saja. Kemudian untuk di Turki ada sekitar 74.000 kasus baru yang tercatat selama bulan Januari dan ini tertinggi selama pandemi COVID-19 melanda wilayah Turki. Kemudian yang terakhir ada Italia yang mencatat angka di atas 220.000 kasus baru. Nah, lalu apa alasan ketiga? Adalah memenuhi hak setiap masyarakat untuk mengakses vaksin demi perlindungan diri dan komunitas. Karena hingga kini capaian vaksinasi COVID-19 Indonesia belum merata. 5 kota besar diantaranya sudah capai herd immunity, namun sejumlah wilayah masih jauh dari kekebalan komunal. Kita lihat ini adalah 5 kota besar di Indonesia yang sudah mencapai herd immunity. Diantaranya adalah DKI Jakarta. Ini capaian vaksinasi dosis keduanya sudah sampai 114,38% dan vaksinasi dosis satunya sudah mencapai 145,90% dari target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 70%. Kemudian kita lihat di sini ada Kota Surabaya yang juga sudah di atas 100%. Kota Semarang juga divaksinasi dosis keduanya sudah di atas 100%. Diikuti dengan Kota Bandung 90,99%. Kemudian ada di Kota Medan 74,06% yang sudah dipenuhi. Lalu bagaimana dengan wilayah atau kota-kota yang masih jauh dari capaian herd immunity? Kita lihat ini ternyata didominasi oleh Provinsi Papua. Ada di Kabupaten Tolikara yang masih hanya capaian vaksinasinya 1,37% untuk dosis 2 dan dosis satunya sama masih 1,58%. Ada Yahukimo, Yalimo, Lanijaya dan Kabupaten Pegunungan Arak. Ini kita bisa lihat ini angkanya bahkan masih mencapai 0,56% dan yang di dosis pertamanya saja bahkan belum mencapai 1%. Untuk itu perlu ada pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara langsung vaksinasi booster akan diberikan gratis bagi masyarakat dengan sejumlah penyesuaian. Nah, berikut ini fakta-fakta program vaksin booster dari pemerintah yang harus kita ketahui adalah ternyata ini telah dimulai atau kick-off-nya dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022. Kemudian diprioritaskan untuk lansia dan juga kelompok rentan atau nanti mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, usia warga ini yang bisa mendapatkan booster memang masih untuk kalangan 18 tahun ke atas.
Untuk itu disiapkan juga ada 21 juta sebagai sasaran vaksinasi booster. Lalu apalagi fakta-fakta yang perlu kita ketahui terkait dengan vaksin booster adalah bisa lihat sini angka 70% dan juga 60%. Ini menjadi syarat di mana kota-kota yang bisa melakukan vaksinasi adalah yang sudah memberikan vaksinasi 70% dosis pertama dan 60% dosis kedua kepada masyarakatnya. Dan yang baru memenuhi syarat ada sekitar 244 kabupaten kota. Lalu yang terakhir, siapa yang berhak mendapatkannya adalah yang sudah menerima vaksinasi booster ini harus menerima vaksinasi dosis kedua minimal 6 bulan. Nah, pemerintah punya dua opsi dan rekomendasi memilih vaksinasi booster dengan merek yang sama atau berbeda. Lalu setelah menimbang faktor ketersediaan vaksin di tanah air dan keuntungannya, pemerintah memilih opsi booster heterolog. Apa alasannya? Nah, berikut ini pernyataan selengkapnya dari Menteri Kesehatan. Atau vaksin booster dengan kombinasi jenis yang berbeda menunjukkan peningkatan antibodi yang relatif sama atau lebih baik dari vaksin booster homologus atau vaksin booster dengan jenis yang sama. Hasil penelitian dalam dan luar negeri juga, termasuk yang dilakukan oleh tim peneliti dari Indonesia, menunjukkan bahwa vaksin booster setengah dosis menunjukkan peningkatan level antibodi yang relatif. Hingga saat ini pemerintah telah mengeluarkan 3 skema vaksin booster yang akan diberikan ke masyarakat. Bisa dilihat di sini skemanya adalah jika Anda menerima vaksin primer Sinovac, maka Anda akan memperoleh vaksin booster setengah dosis Pfizer atau setengah dosis AstraZeneca. Dengan nantinya akan ada pencapaian kenaikan antibodi mencapai 3,3 kali lipat atau 3,5 kali lipat. Lalu jika Anda mendapatkan vaksin primer dosis pertama dan keduanya adalah AstraZeneca, maka Anda akan diberikan setengah dosis dari Moderna. Lalu ini dikatakan kira-kira oleh BPOM nanti akan ada kenaikan antibodi 13 kali lipat. Nah, lalu bagaimana cara masyarakat ini mendapatkan tiket dan jadwal vaksin booster? Nah, ternyata hanya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Berikut ini cara-cara yang akan saya pertontonkan, bisa dilihat ini dengan cara membuka aplikasi Peduli Lindungi, kemudian masuk dengan akun yang sudah terdaftar dengan memasukkan nomor induk kependudukan Anda, kemudian klik menu profil dan juga pilih status vaksinasi dan hasil tes COVID-19. Nanti di situ akan terlihat status dan jadwal vaksinasi booster akan muncul di masing-masing pengguna. Dan untuk cek tiket vaksin masuk ke halaman menu riwayat dan tiket vaksin. Namun memang untuk saat ini seperti yang sudah diungkapkan di awal bahwa prioritasnya adalah untuk lansia dan juga kelompok rentan. Jadi jika Anda belum mendapatkan tiket vaksinasi karena memang sasaran pemerintah ini masih terhadap prioritas utama yaitu lansia dan kelompok rentan. Nah, program vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga di tengah ancaman kenaikan kasus positif perlu dimanfaatkan warga. Terlebih pemerintah tak memungut biaya bagi masyarakat yang akan menerima vaksin corona. Segera periksa tiket dan jadwal vaksinasi Anda, terutama bagi prioritas pemerintah, yaitu kelompok rentan dan juga lansia. Saya kembalikan ke Eva. Baik, terima kasih Livia Ramadanti untuk pemaparan Anda.